Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat pedas. Hai, ketemu lagi ya dengan Bu Ratu. Welcome back to my YouTube channel Seblak Derby Official. Nah, sobat pedas, di video kali ini Bu Ratu itu akan ngejelasin soal kenapa kerupuk Bu Ratu atau kerupuk seblak tulang berbi itu tidak direndam. Nah, di video kali ini Bu Ratu akan jelaskan kepada sobat pedas, terutama kepada para penjual seblak pemula ya, kenapa kerupuknya tidak direndam. Bagusan mana, direndam dulu atau tidak direndam? Makanya sobat pedas yang penasaran, simak videonya sampai akhir, jangan ada yang di skip. Tapi jangan lupa juga yang belum subscribe harus subscribe, like, share, dan komen. Aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video Bu Ratu yang terbaru. Oke? Nah, sobat pedas, langsung aja ya ke videonya. Di sini Bu Ratu udah ada kedua contoh kerupuk. Yang satu direndam ya. Coba perlihatkan sobat pedas. Nah, yang satu direndam, yang satu tidak direndam. Nah, di sini Bu Ratu akan jelaskan kekurangan dan kelebihannya, yang direndam seperti apa, yang tidak direndam seperti apa. Makanya sobat pedas jangan di skip-skip ya kalau nonton video tutorial atau resep dari Bu Ratu. Oke, nah baiklah gini ya. Nah, sobat pedas, Bu Ratu ini udah ganti posisi jadi duduk ya. Dan ini Bu Ratu udah ada capitannya. Bu Ratu akan tuangkan ke piring kecil siang kerupuk yang direndam ini biar sama ya. Oke. Nah, ini kita sisa perendamannya kita simpan terlebih dahulu di sini ya. Kita simpan dulu dan Bu Ratu akan jelaskan dulu ini. Kedua kerupuk ini Bu Ratu yang satu kan memang sudah direndam ya, dan satu tadi tidak direndam. Dan gini ya, yang sudah direndam memiliki tekstur yang lembek, yang lebih lembek ya. Ini tidak empuk karena memang merendamnya juga Bu Ratu sebentar ini. Nah, kalau ini keras ya, ini keras. Nah, gini ya sobat pedas. Jadi kedua kerupuk ini, sobat pedas boleh komen deh. Sobat pedas itu lebih banyak yang pakai yang direndam apa yang tidak direndam ya. Boleh komen ditulis kolom komentar. Tapi di sini Bu Ratu akan jelaskan dan alasan Bu Ratu itu tidak direndam. Apa alasannya dan apa kekurangannya dan apa kelebihannya? Pastinya ada kekurangan dan ada kelebihan. Kita bahas dari segi tekstur. Oke? Tekstur dari yang lembek itu memang cepat empuk ya. Tekstur dari yang lembek, jadi gini, sobat pedas itu bertanya Bu Ratu, dan masih banyak juga yang menggunakan kerupuknya itu memang sudah direndam. Mengolah seblaknya itu memang banyak kerupuknya yang sudah direndam. Alasannya itu adalah biar cepat dalam memasak. Nah, itu benar sekali sobat pedas. Jadi kalau misalkan direndam seperti ini dulu terlebih dahulu sebelum diolah, otomatis cepet matangnya gitu. Nah, bedanya sama yang enggak direndam sama sekali, mentah-mentah langsung diolah sama seblaknya, itu memakan waktu lebih lama dibanding yang udah direndam. Gitu ya sobat pedas. Cuman di sini memiliki kekurangan juga. Kekurangannya itu adalah yaitu dari segi rasa sobat pedas. Nah, kalau misalkan seblak yang sudah direndam, si rasa sari dari kerupuknya itu tidak masuk ke kuah seblak yang kita olah. Jelas banget sudah terbawa ke air perendaman. Ini sebentar pun
ngerendamnya tuh airnya udah agak keruh seperti ini. Kelihatan nggak sobat pedas? Ini udah agak keruh ya, tuh. Ini itu sari dari kerupuknya. Kan kerupuk ini mengeluarkan rasa, ada yang rasa bawang, ada yang rasa ikan, kan macam-macam. Nah, kalau misalkan yang rasa ikan, ikannya kebawa ke perendaman, otomatis air perendaman ini dibuang dong, nggak dipakein ke kuah sebelah kan? Enggak. Jadi si rasa sari dari kerupuknya ini tuh terbuang. Jadi pas dimasak itu tidak ada sari rasa dari kerupuknya. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi teksturnya lebih lembek. Walaupun sebentar dimasak di wajan dengan api kecil pun tetap dengan air yang mendidih ini bakal cepat lembek karena keadaan kerupuknya pun ini sudah agak lembek sobat pedas. Jadi pas dimasukkan ke kuah panas itu menjadi semakin lembek karena memang selera orang itu berbeda-beda sobat pedas. Memang ada yang suka lembek, ada yang suka keras gitu ya. Cuman di sini seblak itu ada yang makan di tempat dan ada yang juga dibungkus. Nah, kalau misalkan dibungkus ininya teksturnya udah lembek, belum juga dimasak, belum di perjalanan itu tambah lembek lagi sobat pedas. Nah, seblak kalau terlalu bekah itu tidak enak kerupuknya ya sobat pedas. Jadi enak, jadi cepat kenyang, bawaannya enak, jadi tidak nikmat. Itu menurut Bu Ratu. Kembali lagi ini menurut pendapat dari Bu Ratu gitu ya sobat pedas. Nah, sedangkan untuk kekurangan yang ketiga dari kerupuk yang sudah direndam ini sobat pedas, jadi ini tuh tidak bisa untuk besok. Jadi dijualnya harus habis hari ini ya. Jadi ini beresiko gitu. Kalau misalkan tidak habis, namanya jualan sobat pedas, ada sepi, ada ramai ya. Namanya jualan itu ada sepi, ada ramai. Jadi kerupuk itu kalau udah direndam seperti ini itu wajib harus habis karena tidak bisa untuk dibesokin gitu. Jadi nah itu resikonya. Jadi kalau misalkan direndam seperti ini beresiko kalau tidak habis, tidak bisa dibesokin gitu ya sobat pedas. Nah, lanjut ke yang tidak direndam. Nah, kalau misalkan untuk yang tidak direndam, kerupuk seblak yang tidak direndam ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, tadi kan ini si kuahnya terbuang dalam air perendaman. Dan kalau misalkan yang tidak direndam, otomatis sari kerupuk yang terdapat di kerupuk ini itu terbawa dalam kuah seblak. Dan kuah seblak pun masuk ke dalam kerupuk ini. Jadi kuah seblaknya ada rasa kerupuk, ada rasa dari kerupuknya, kuahnya pun jadi tercampur juga dari rasa kerupuknya. Jadi kuahnya itu semakin kental, ngaruh banget sahabat pedas. Kalau misalkan ini tadi belum Bu Ratu jelaskan, ke kuahnya itu kurang kental. Jadi si rasa kuah seblaknya pun tidak masuk ke kerupuk ini pun juga sobat pedas. Jadi itu dari proses peresapan sari-sarian atau ya rasa-rasa kerupukan atau rasa kuah. Nah, untuk kelebihan yang kedua dari kerupuk seblak yang tidak direndam ini adalah tidak mudah lembek. Kenapa sih tidak mudah lembek? Kok kelebihan? Gini ya. Jadi kita bisa mengatur tingkat kematangan dari kerupuk seblak ini ya sobat pedas, mau lembek, mau keras, itu bisa kita atur jadi tidak lembek semuanya gitu ya sobat pedas. Karena kan pembeli itu berbeda-beda, sangat berbeda-beda. Ada yang masih suka keras, ada yang setengah matang, ada yang matang banget, itu bervariasi. Makanya kalau tidak direndam seperti ini bisa menyesuaikan tingkat kematangan sesuai yang kita atau pembeli inginkan. Itu ya sobat pedas. Dan untuk yang kelebihan yang ketiga ini tuh tidak mudah basi, ini tuh awet banget asal tidak lembab ya, tidak kena air atau udaranya, suhu ruangnya
tidak lembab intinya, jadi tetap kering. Ini tetap terjaga kualitasnya, walaupun tidak habis sehari pun tidak apa-apa karena kerupuk ini kering, kondisi kering jadi awet gitu ya sobat pedas. Nah, untuk kekurangan nih, untuk kekurangannya cuman satu sobat pedas, yaitu dalam pemasakannya aja sih agak lama. Nah, ngomong-ngomong masak seblak agak lama, masak kerupuk seblak agak lama gini ya sobat pedas. Ini kepinggirin dulu ya. Jadi gini, banyak dari sobat pedas yang beranggapan bahwa memang kerupuk seblak yang kita masak, kita olah dari mentah itu Bu Ratu lama banget masaknya. Gimana kalau ngantri gitu kan sobat pedas? Nah, gini, jawaban dari Bu Ratu adalah seperti ini. Beli seblak itu ada yang dibungkus, ada yang makan di tempat. Nah, kalau misalkan masak seblak itu ya sobat pedas nih, Bu Ratu udah berkali-kali sebenarnya ini kasih tahu ya cara memasak seblak kerupuk ini. Kalau misalkan dibungkus itu tidak usah terlalu matang. Jadi jangan sampai nunggu lembek banget ya sobat pedas gitu. Jadi setengah matang pun kan kalau misalkan dibungkus itu kena kuah panas. Nah, ini aja direndam pakai air dingin, cuman direndam aja ini bekah. Apalagi kalau ini yang dimasak dari mentah, dimasak diolah pakai air panas, pas dibawa ke rumah itu si kerupuk ngembang sendiri. Itu maksudnya sobat pedas. Jadi memasak seblak itu jangan terlalu matang, kecuali memang yang suka yang lembek itu terkecuali. Dan juga kalau misalkan makan di tempat ya itu mau tidak mau harus mateng gitu ya sobat pedas. Cuman kan orang-orang itu kadang dibawa, kadang makan di tempat, kadang dibungkus, itu bermacam-macam. Apalagi tempat yang jauh, kalau udah lembek udah jadi bubur kayaknya seblak. Kuahnya kesedot sama seblaknya, jadi saat kuahnya gak enak ya. Mungkin itu sih penjelasan dari Bu Ratu. Mudah-mudahan sobat pedas paham ya dari penjelasan Bu Ratu. Alasannya kenapa sih itu Bu Ratu itu seblaknya itu kerupuknya tidak direndam terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan sobat pedas mau ikuti cara Bu Ratu juga boleh, silahkan. Tidak pun tidak masalah. Ini hanya Bu Ratu hanya sharing pengalaman yang Bu Ratu sudah jalankan. Itu yang terbaik menurut Bu Ratu adalah tidak direndam, karena banyak kelebihannya dibanding kekurangannya. Kalau misalkan direndam terlebih dahulu, banyak kekurangannya dibanding kelebihannya. Seperti itu ya sobat pedas. Nah sobat pedas, sekian dulu video dari Bu Ratu penjelasan tentang kerupuk seblak yang direndam atau tidak direndam ya. Jadi Bu Ratu pakainya tidak direndam. Nah baiklah, mudah-mudahan video dari Bu Ratu itu bermanfaat kepada sobat pedas semua. Jangan lupa yang belum subscribe harus subscribe, like, share, dan komen ya. Share juga videonya biar teman-teman sobat pedas yang belum tahu tentang video Bu Ratu jadi lebih tahu. Berbagi itu indah ya sobat pedas. Mudah-mudahan ilmu yang Bu Ratu sampaikan selalu bermanfaat kepada banyak orang di luar sana. Amin. Baiklah, Bu Ratu pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.